Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 794. Artinya, diriwayatkan dari Alqamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina. Lalu dia ditemui oleh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman berdiri bersama Abdullah sambil berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, "Hai Abu Abdurrahman, tidakkah kau ingin kami mengawinkanmu dengan seorang perempuan yang masih muda agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?" Lalu Alqamah berkata, Abdullah menjawab, jika kau katakan itu, maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kami, hai para remaja, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu bisa mengurangi nafsu seksual. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5065. Hadis Muslim nomor 795. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan beliau di waktu sendirian. Lalu sebagian daripada para sahabat tersebut berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan." Sebagian lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging." Sebagian lain mengatakan, aku tidak akan tidur di atas tikar. Mendengar semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaturkan pujian kepada Allah. Lalu beliau bersabda, mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan begitu? Padahal aku ini melakukan sholat, juga tidur, berpuasa, dan juga pernah tidak berpuasa. Serta aku juga menikahi perempuan, maka barang siapa membenci ajaranku, dia bukanlah termasuk golonganku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5063. Hadis Muslim nomor 796. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Utsman bin Maz'un ingin membujang selamanya, maksudnya tidak kawin agar bisa lebih banyak beribadah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya, tentu kami menggebiri kemaluan kami. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5073. Hadis Muslim nomor 797. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dunia adalah tempat kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang solehah. Hadis Muslim nomor 798. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya,
karena nasabnya, karena kecantikannya, dan agamanya. Dapatkan kemujuran dengan menikahi perempuan yang beragama, maka kau akan mendapatkan keuntungan yang tak terhingga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5090. Hadis Muslim nomor 799. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak perempuan, yakni 7 orang anak perempuan atau 7 orang anak perempuan. Lalu aku kawin dengan seorang perempuan janda. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadaku, "Hai Jabir, kau telah menikah?" Kata Jabir, aku menjawab, "Iya." Nabi SAW bertanya lagi, "Perawan atau janda?" Kata Jabir, aku menjawab, "Janda ya Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Mengapa kamu tidak memilih gadis yang bisa saling bersenang-senang denganmu atau yang bisa saling bercanda denganmu?" Kata Jabir, aku katakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya Abdullah, ayahku maksudnya, telah meninggal dan meninggalkan 9 orang anak perempuan atau mungkin 7 anak perempuan. Dan sesungguhnya aku tidak ingin mengawini perempuan yang sepadan dengan saudara-saudara perempuanku. Lalu aku senang mengawini perempuan yang bisa mengurus mereka. Maksudnya mengurus saudara-saudara perempuanku. Dan bisa membuat mereka baik. Maka Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahimu." Atau Nabi SAW mendoakan kebaikan bagiku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5367. Hadis nomor 800. Artinya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shumasah bahwasanya dia pernah mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh membeli sesuatu yang masih dalam penawaran saudaranya sesama mukmin. Juga tidak boleh melamar perempuan yang masih dalam pinangan saudaranya sesama mukmin, kecuali jika telah ditinggalkannya. Hadis Muslim nomor 801. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu lelaki itu mengatakan, sesungguhnya saya ingin mengawini seorang perempuan dari kaum Ansor. Lalu Nabi SAW bertanya kepada lelaki itu, apakah kamu telah melihat perempuannya? Karena di mata kaum Ansor itu ada sesuatu. Laki-laki itu menjawab, saya sudah melihat perempuan itu. Nabi SAW bertanya lagi, berapa mas kawinnya? Laki-laki itu menjawab, 4 auk. Maka Nabi SAW berkata kepada lelaki itu, 4 auk, seolah-olah kamu memahat perak dari lebarnya gunung ini. Kami tidak memiliki sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu. Tapi sebaiknya kami mengutusmu sebagai petugas penarik zakat agar kamu mendapat bagian.
sebagai amil. Kata Abu Hurairah, lalu Nabi SAW mengirim petugas zakat ke Bani Abs, dan beliau mengutus lelaki tersebut ke dalam kelompok petugas tersebut. Hadis Muslim nomor 802. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya, dan perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dia diminta restunya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana restu perempuan itu?" Beliau menjawab, "Diamnya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5136. Hadis Muslim nomor 803. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, dan perawan itu diminta restunya dalam urusan perkawinan, sedangkan restunya atau persetujuannya adalah dengan diamnya. Hadis Muslim nomor 804. Artinya, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2721. Hadis Muslim nomor 805. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW mengawini aku ketika aku berusia 6 tahun. Dan Rasulullah SAW menjalin hubungan rumah tangga denganku ketika aku berusia 9 tahun. Kata Aisyah, kami datang ke Madinah ketika aku sakit selama sebulan sehingga rambutku rontok semua. Setelah rambutku tumbuh, aku didatangi oleh Ummu Rumman. Ketika itu aku sedang bermain jungkar-jungkit bersama teman-temanku. Ummu Rumman memanggilku. Kemudian aku mendekat kepadanya tanpa aku mengerti apa yang diinginkannya denganku. Dia lalu memegang tanganku. Kemudian dia menghentikanku di pintu sampai napasku bersuara. Hah! Setelah napasku reda, tiba-tiba di situ banyak perempuan dari kaum Ansor. Mereka mengatakan, sungguh untung dia mendapat berkah. Sungguh baik nasibnya. Ummu Rumman kemudian menyerahkanku kepada mereka. Lalu mereka membasuh kepalaku dan mendandaniku. Maka aku tidaklah dikejutkan kecuali dengan munculnya Rasulullah SAW pada waktu duha. Lalu mereka menyerahkanku kepada Nabi SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3894. Hadis Muslim nomor 806.
Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar. Kata Anas, kami salat subuh di Khaybar pagi-pagi sekali. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik kendaraannya disusul oleh Abu Talha, sedangkan aku dibonceng oleh Abu Talha. Di lorong-lorong Khaybar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memacu kendaraannya sehingga kedua lututku bersentuhan dengan paha beliau. Kemudian paha Nabi terbuka sehingga aku melihat putih paha Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kampung, beliau mengucapkan Allahu Akbar, taklulah Khaybar. Apabila kami menduduki suatu kampung, maka menyerahlah penduduknya. Beliau mengulangi ucapan tersebut 3 kali. Kata Anas, penduduk mulai keluar ke tempat-tempat mereka bekerja. Lalu mereka berteriak, ada Muhammad. Kata Abdul Aziz, sebagian ahli hadis mengatakan, ada Muhammad dan pasukannya. Kata Anas, Khaybar kami taklukkan dengan kekerasan dan seluruh tawanan telah dikumpulkan. Lalu Nabi SAW didatangi oleh Dihyah. Kata Dihyah, ya Rasulullah, berilah saya seorang budak perempuan dari tawanan ini. Nabi SAW menjawab, pergilah dan ambillah. Maka Dihyah mengambil Safiyah binti Huyai. Setelah itu, datanglah kepada Nabi SAW seorang lelaki. Lalu dia mengatakan, wahai Nabi, mengapa Anda telah memberikan Dihyah Safiyah binti Huyai? Itu pemimpin Bani Quraizah dan Bani Nadir. Safiyah tidak pantas kecuali untuk Anda sendiri, ya Nabi. Ini. Kata Nabi SAW, panggillah Dihyah, suruh dia membawa Safiyah ke sini. Kata Anas, lalu Dihyah datang membawa Safiyah. Ketika Nabi SAW memandang Safiyah, beliau mengatakan kepada Dihyah, ambillah budak perempuan yang lain dari tawanan-tawanan itu. Kata Anas, Nabi SAW kemudian memerdekakan Safiyah, lalu mengawininya. Sabit bertanya kepada Anas, hai Abu Hamzah, apa mas kawin yang diberikan Nabi SAW kepada Safiyah? Anas menjawab, mas kawinnya adalah diri Safiyah itu sendiri. Beliau memerdekakannya, lalu mengawininya. Ketika dalam perjalanan pulang, Ummu Sulaim mempersiapkan Safiyah untuk Nabi SAW. Lalu pada malam itu, Ummu Sulaim menyerahkan Safiyah kepada Nabi SAW. Pada pagi harinya, Nabi SAW menjadi pengantin. Lalu beliau bersabda, barang siapa mempunyai makanan, bawalah kemari. Kata Anas, Nabi SAW menggelar tikar kulit. Kata Anas selanjutnya, mulai ada orang yang membawa keju, ada yang membawa kurma, ada pula yang membawa samin. Lalu mereka juga membuat kue. Itulah walimah pernikahan Rasulullah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 371. Hadis nomor 807. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda mengenai orang yang memerdekakan budak perempuannya lalu mengawininya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis
2544. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.